Apinya diambil so. Ya. Dan mohon untuk memperhatikan barang bawaan saudara Anda. Nah kalau desanya soalnya pasti masif banget dari Pak. Kalau asetnya kalau kata datang bisa di pinggir gini mau ngambil kan nggak ada. Ai, Carol, você tirou alto assim de direito. Apinya diambil so. Dia diam iya. Tapi pariwisata bukan. Iya, jadi kayak apa namanya? Iya, ya kalau betul. Dia udah bilang dapat 10 dompet udah oke. Ini sebetulnya kalau konsolidasi kenapa kan tidak ada akses. Iya, tapi dipastikan tadi Pak. Iya, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Deputi. Jadi secara lisan saya mengundang beliau untuk hadir dan tentunya juga saya sudah komunikasi dengan Bapak Gubernur Bali bagaimana kita memberikan support kepada Nusa Penida ini yang secara jelas Pak Deputi sudah memperhatikan bersama rombongan tadi. Jadi destinasi pariwisata atau kawasan strategis pariwisata Nusa Penida ini memang sudah nyata dikunjungi banyak wisatawan. Dan tentunya di tengah-tengah kunjungan yang banyak itu kita sudah sangat merasakan bagaimana kreditnya Nusa Penida, bagaimana air di Nusa Penida, bagaimana listrik di Nusa Penida, dan bagaimana pelabuhan dan lain sebagainya. Tentunya kalau dulu kita tidak merasakan seperti ini Pak Deputi, tapi ketika kunjungan semakin padat ya kita merasakan bagaimana di jalan semakin merayap, kemudian keluhan air sudah mulai muncul, keluhan listrik sudah mulai muncul. Nah oleh sebab itu saya yakin bahwa kita di kabupaten tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya pemerintah provinsi, pemerintah pusat dengan kehadiran Pak Deputi saya berharap bisa mengurai atau mempercepat permasalahan yang kami hadapi sehingga nanti potensi yang sudah ada yang kita tidak perlu promosi besar-besaran lagi karena wisatawan sudah ramai ini bisa berlangsung lama untuk anak cucu kita dan tentunya dengan apa namanya sentuhan-sentuhan infrastruktur yang memadai sehingga membuat tamu lebih nyaman ada di Nusa Penida. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau hanya mengandalkan yang di atas yang benar aja penuh ya sepertinya. Supaya iya Pak. Tapi untuk di sekarang kan pompanya udah hidup kan yang dicoba tuh hidup bisa dioperasikan gitu. Bisa. Karena kan ada beberapa perusahaan ada SR tapi air nggak ada kan untuk memenuhi itu kan. Nambah supply. Oh iya nambah supply. Bisa nggak itu? Biar bisa terpenuhi itu semua kasihan. Karena tahun ini Perumda Air Minum udah target 3.500 SR. Gitu. Di PDAM-nya Pak ya? Oke. Spamnya cukup? Iya, distribusinya udah cukup. SR-nya 3.500. Deputi Sarpras juga bukan hanya deputi aja, tapi juga membawa tim yang itu Direktur SDA, Sumber Daya Air, dan juga Transportasi, dan juga stafnya yang beberapa dari Perkim maupun yang lainnya. Nah, kegiatan hari ini yang paling utama adalah kita melihat langsung apa-apa yang menjadi supporting pemerintah pusat dan pemerintah dalam hal ini untuk mempercepat
kawasan, bukan kawasan, ini belum kawasan ya Pak ya, Sudah, KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional menjadi lebih masif lagi. Dan kuncinya yang pertama, kita tadi sudah dipaparkan semuanya bahwa ini ada 8 item yang menjadi dukungan, tapi malah belum. Kita butuhkan PMO yang jelas, siapa yang mengerjakan apa, dan dukungannya kita sudah jelas tadi. Tadi kita melihat yang pertama pantai, memang perlu harus ada pengelolanya yang jelas. Tadi seperti disampaikan Pak Bupati, bukan hanya di tiketingnya ada di satu pulau aja, tapi adalah one single destination, single pengelolaan Pak ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nomor satu, yang betulnya yang kita kesini salah satunya masalah jembatan ini, jembatan Ceningan dan Lembongan, karena memang berkebutuhan dan juga yang meminta juga bukan hanya Pak Bupati, tapi juga Pak Gubernur dalam hal ini. Nah tapi kita tadi juga melihatkan bahwa alokasi anggarannya sudah ada, kita juga dengan invest jalan bisa, cuma kita butuh kesiapannya. Kesiapan dari sisi readiness kriteria seperti DED, FS, dari Penlok segala macam. Yang berikutnya adalah jalan. Nah jalan ini kita lihat bahwa memang dari sisi kepadatan sudah mulai terasa, apalagi di jam-jam peak. Nah ini yang harus kita evaluasi, nanti jatuhnya gimana. Kita sudah juga ada invest jalan yang memang ini juga kebetulan kita harus sama-sama mengusulkan dan menjadi bagian dari prioritas juga Pak. Tapi kita juga harus tidak melupakan bahwa ini juga menjadi revolving Pak. Jadi kegiatan ini bukan cuma dari pemerintah pusat aja, tapi nanti kita kelola menjadi sesuatu yang sustainability-nya sampai Pak. Seperti contohnya pelabuhan yang tadi kita contohkan, kita bisa kelola bisa lebih bagus. Yang pelabuhan apa namanya Pak? Bias Munjul. Bias Munjul. Nah Bias Munjul ini bisa menjadi sesuatu yang punya revenue juga, dan pembiayaannya kita juga udah siapkan juga, maksudnya dengan skema-skema yang memang ada return pembiayaannya. Terus yang berikutnya masalah yang paling fundamental, air. Maka itu kita menyampaikan ada dari SDA, kebetulan Kepala Balai juga ikut di sini, dan kita ingin bahwa memastikan bahwa air minum, air baku itu bisa diselenggarakan. Dan tadi kita melihat sumber air di sebenarnya di Crystal Beach ya, Crystal Bay sebagai spam. Kita juga ingin bahwa publik PSO maupun pariwisata dapat terlayani, dan kita nanti akan melihat lagi. Mungkin itu saja dulu, tapi yang jelas bahwa ini integrated. Kita nggak bisa menyelesaikan hanya satu potong, dan saya yakin bahwa Pak Bupati komitmennya sangat luar biasa. Dan menurut saya kenapa luar biasa? Yang pertama, paham benar bagaimana apa yang harus dikembangkan dulu, pertamanya, prioritasnya. Nah gitu, oke. Maksudnya kalau begini nanti dari karena ini kan udah kayak marina aja udah. jalan baru. Lebih tinggi lagi sedikit dari Mas Tempat udah ada Pak? di gini itu juga. Kita pasti kan dipasang sekarang. Maka itu misalkan kira-kira ini bulan Juni Pak, main capek-capek saya yang mau yang tanya banyak gitu Pak. Hah? Gitu. Kalau nggak ada juga begitu Pak. Balai sana kan di balik layar pakai sistem. Kita tahu dia. Ini